Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Shalom, boleh angkat tangan, saling memberkati, haleluya. Tuhan baik, amin. Ya, kita ada hari ini, saya lihat wajah-wajah yang sukacita dalam Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara ada hari ini, minggu ini, di tempat ini, saudara harus bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan kasih saudara kerinduan. Katakan kerinduan. Tuhan kasih saudara kesempatan. Ya. Tuhan kasih saudara semangat untuk beribadah. Sementara banyak teman-teman yang lain sibuk dengan urusan-urusan dunia. Apakah mereka mengerti atau tidak, sengaja atau tidak, kita tidak mau tahulah. Tapi saya mau bilang begini, ketika mereka tidak beribadah, atau ketika saudara tidak mau beribadah, saudara melewatkan kesempatan untuk diberkati Tuhan. Karena ibadah itu tidak hanya bicara tentang penyembahan kita di hari Sabat kepada Tuhan, tidak hanya bicara tentang syukur kita kepada Tuhan, tapi ibadah kita di hari Sabat itu bicara di mana kita datang untuk menerima berkat-berkat untuk hari-hari ke depan yang kita akan jalani, saudara. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan kasih mana setiap hari. Mana yang secukupnya. Tapi lihat, memasuki hari Sabat, Tuhan bilang apa? Kalian boleh ambil double porsi. Amin. Kalian boleh ambil double porsi. Kalau hari-hari biasa secukupnya. Kalau mereka lebih dari secukupnya, mana itu akan basi, saudara, busuk. Tapi khusus hari Sabat, Tuhan bilang kalian boleh ambil double porsi. Nah, ini harus dimengerti. Sehingga saya mau bilang gini sama saudara, mumpung saudara hadir di sini. Jangan pernah remehkan hari Sabat, jangan pernah lewatkan hari Sabat. Karena hari Sabat itu kalau saudara baca juga di Alkitab, dikatakan kalau kita menghormati hari Sabat, kita akan dibawa Tuhan untuk melompati gunung-gunung kemenangan bersama Tuhan. Yesaya 58 kalau nggak salah. Saudara baca. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab juga berkata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6, dibilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau kita datang beribadah disertai dengan rasa cukup, artinya kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun masih ada pergumulan, hal-hal yang belum dijawab dan diselesaikan, tapi kalau kita mau bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan, dikatakan itu memberikan keuntungan besar. Katakan amin. Ya, bahkan firman Tuhan yang lain berkata ibadah itu atau latihan jasmani itu ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji. Janji baik untuk hidup ini ataupun untuk hidup yang akan datang. Jadi waktu saudara datang beribadah, saudara tidak hanya sedang bersyukur, menyembah Tuhan, tapi saudara sedang datang untuk menerima janji-janji Tuhan. Yang dikatakan baik untuk hidup di dunia ini, ataupun untuk hidup yang akan datang. Karena itu mari selalu punya prinsip, hari Minggu, hari Sabat, aku mau beribadah. Aku harus beribadah. Sebisa mungkin aku harus beribadah. Baik saudara waktu ada di kota Batam ataupun lagi di luar kota, upayakan saudara beribadah. Sesibuk apapun, saudara bisa memprioritaskan Tuhan. Geser, kalau nggak bisa pagi, sore. Kalau pagi saudara harus overtime, kerja, sore. Tapi kalau bisa pagi, datang pagi, sore silakan lanjutkan kegiatan lain. Amin. Mengapa bangsa Israel sampai hari ini diberkati Tuhan? Bangsa kecil yang dikeroyok oleh begitu banyak bangsa, tapi mereka selalu dilindungi
diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berhikmat, memiliki kepintaran di atas rata-rata. Karena sampai hari ini mereka masih menghormati hari Sabat. Saya 2 kali ke Israel, kalau hari Sabat itu mereka tidak bekerja. Mereka juga tidak masak, saudara. Karena hari Sabat memang tidak boleh bikin api, saudara. Tidak boleh nyalakan api. Tidak boleh berkegiatan. Tidak boleh jalan jauh. Apa yang mereka lakukan di hari Sabat? Mereka kumpul bersama keluarga. Mereka bernyanyi. Mereka makan di sekitaran meja, mereka bernyanyi, saudara. Mereka bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami melihat bagaimana mereka merayakan Sabat, saudara. Makanya tidak heran Tuhan memberkati mereka. Amin. Mari seberapa saudara yang hadir di sini. Ayo setiap minggu jangan lewatkan ibadah. Karena itu sesuatu yang berharga buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Boleh ditampilkan materinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lanjut pelajaran kita bulan ini. Yang tema besarnya adalah meresponi panggilan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan tambahkan dengan subtema yang Tuhan berikan di hati pikiran saya, yang diwahyukan Tuhan, untuk kita bahas bersama-sama. Temanya meresponi panggilan Tuhan, subtemanya panggilan surgawi. Sama-sama bilang panggilan surgawi. Nah saudara, tujuannya kita belajar pagi ini, supaya saudara semua dan saya itu mengerti. Ya, memang firman itu diajar supaya membuat kita mengerti, membuat kita sadar, saudara, bahwa hanya ada satu panggilan tertinggi di dalam kehidupan kita yang paling berharga. Ya, hanya ada satu panggilan yang paling berharga bagi kita semua selain panggilan-panggilan lain dalam hidup ini, yaitu panggilan surgawi. Nah, supaya saudara mengerti nanti bahwa panggilan dari Tuhan yang disebut Paulus adalah panggilan surgawi. Itulah panggilan yang paling tinggi, yang paling berharga, yang harus sungguh-sungguh kita responi dalam kehidupan kita. Melebihi panggilan-panggilan lain dalam hidup ini. Ada panggilan kerja, ada panggilan untuk berusaha, berbisnis, ada panggilan untuk sekolah, panggilan sebagai seorang ayah dan lain-lain. Dan semuanya bagus. Tapi ada satu panggilan yang paling berharga, yang gak boleh kita pandang enteng, kita abaikan, kita remehkan, apalagi kita tidak meresponnya, yaitu panggilan surgawi, di mana kita harus merespon dengan sungguh-sungguh. Yuk kita baca ayat yang menjadi dasar firman kita pagi ini, sama-sama. Ini ditulis oleh Paulus dalam kitab Filipi, artinya satu surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini berisi pewahyuan firman Tuhan, perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Paulus, disampaikan kepada jemaat Filipi pada waktu itu, tapi juga yang disampaikan kepada kita pagi ini untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari kita baca sama-sama Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. 2-3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 ayat ini menjadi ayat yang cukup terkenal dari ayat-ayat yang lain, karena di Alkitab ada banyak ayat-ayat yang terkenal. Saya buka Google, saudara, ayat yang paling banyak dibaca dari begitu banyak ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru adalah Yesaya 41 ayat 10. Itu ayat yang paling banyak dibaca, dijadikan ayat favorit. Di mana ayat itu berkata, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau. Aku akan membela engkau, begitulah kira-kira. Dan dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Janganlah takut, kata Tuhan.
sebab aku ini Allah-Mu. Itu ayat favorit, saudara. Tapi ayat favorit lain, salah satunya 2 ayat ini yang mengajar kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa maksudnya Paulus bilang begini? Saya mau katakan, Paulus menuliskan kalimat ini, dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya gini, Paulus tuh tidak mau terikat, tidak mau diikat atau dipengaruhi dengan masa lalu. Juga tidak mau diikat, dihambat oleh hal-hal yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan surgawi. Nanti kita baca ayat terakhirnya, saudara. Dia tidak mau dipengaruhi, dia nggak mau terikat, dia nggak mau dihambat, dirintangi dalam upayanya untuk meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mau juga dihambat oleh hal-hal lain dalam hidupnya yang menghalangi dia untuk meresponi panggilan Allah. Dan hal ini disampaikan juga kepada kita siang hari ini, pagi hari ini, supaya kita punya prinsip yang sama seperti Paulus. Supaya kita punya cara hidup yang sama seperti Paulus. Prinsip yang sama. Supaya kita bisa sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan. Yang Paulus katakan panggilan surgawi itu, saudara. Karena banyak sekali dalam kehidupan kita yang menghambat kita. Yang merintangi kita. Yang mengikat kita untuk maju lebih sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Ada trauma-trauma masa lalu, sakit hati kita, beban-beban kehidupan, kesibukan kita, dan prinsip-prinsip lain yang salah dalam hidup ini. Prioritas-prioritas yang salah. Tapi hari ini firman Tuhan melalui Paulus sedang mengingatkan, mengajar dan menyadarkan kita. Mari kita tidak mau diikat, dipengaruhi, dihambat oleh hal-hal yang demikian. Yang setuju bilang amin, saudara. Lalu Paulus berkata begini, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika dia memutuskan untuk tidak lagi peduli dengan masa lalu, untuk tidak lagi mau dihalangi dengan hal-hal yang menghambat dia maju dalam Tuhan. Kemudian dia menetapkan diri, dia memutuskan untuk fokus meresponi panggilan Allah yang dia sebut panggilan surgawi itu, saudara. Paulus berkata, aku mengarahkan diri. Itu bicara tentang fokus, saudara. Kalau itu panggilan surgawi, dia tidak lagi melihat ke belakang, tidak juga melihat ke samping, ke kiri dan kanan, tapi dia mengarahkan pandangannya ke depan terhadap panggilan itu. Dan tidak hanya mengarahkan diri kepada apa yang di depannya, dia berkata begini, aku berlari-lari, saudara. Punya makna, semua yang ada di Alkitab, tulisan-tulisan, word by word, kata demi kata, kalau kita minta hikmat Tuhan untuk mengerti maknanya, maka semuanya luar biasa untuk dipelajari. Paulus tidak berkata, aku berjalan. No. Paulus berkata, aku berlari. Saudara, dan dia katakan, tidak hanya berlari, tapi berlari-lari. Artinya, kata majemuk, berulang-ulang, terus-menerus, continuous, saudara. Terus-menerus, dia berusaha, dia berupaya dengan sungguh-sungguh, dan itu dilakukan terus-menerus. Luar biasa, saudara. Kata demi kata kalau kita bisa mengerti. Dan Paulus sedang mengajarkan supaya kita juga mencontoh apa yang dia lakukan. Dia katakan, aku berlari-lari kepada tujuan. Punya tujuan, saudara. Paulus punya tujuan yang dia set, goal setting hidupnya. Tujuan hidup yang dia tetapkan untuk dia capai, untuk dia dapatkan dalam hidup ini.
Dia berkata kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, seharusnya kita ini, waktu kita dengar, kita belajar dari Paulus. Kita melupakan, kita tidak mau lagi peduli dengan hal-hal yang menghambat kita untuk meresponi firman Tuhan. Tidak hanya itu, kita menetapkan fokus kita, lalu kita berusaha, berupaya sungguh-sungguh, terus-menerus kepada tujuan supaya kita memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan. Apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu panggilan surgawi, saudara? Panggilan surgawi itu adalah panggilan kepada saudara dan saya, juga kepada semua manusia yang ada di dunia ini, untuk percaya kepada Yesus, untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya tinggal di sorga bersama Tuhan selama-lamanya. Tidak ada tempat yang lebih indah. Saya tidak pernah ke surga, tapi saya mengimani. Perhatikan. Kalau ada yang tanya, Pak, Bapak emang ke surga? Pernah. Saya nggak pernah ke surga. Saya kepingin ke surga, kepingin banget. Saya tidak pernah ke surga, tapi saya mengimani apa yang dituliskan, digambarkan, diceritakan di Alkitab tentang surga. Bahwa surga itu tempat yang begitu luar biasa. Alkitab berkata, sebab hal kerajaan surga bukan soal makan dan minuman. Karena makan minum itu bicara hal-hal duniawi, amin. Tapi hal kerajaan surga bicara sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita, disediakan Roh Kudus bagi kita. Saya ingin ke surga, saudara. Karena di surga tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dosa di sana, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi penderitaan di sana. Dan Tuhan memanggil kita dengan panggilan surgawi itu, supaya kita semua masuk surga, saudara. Amin. Supaya kita bisa bersama-sama Tuhan selama-lamanya di surga. Menikmati keintiman dengan Tuhan, menikmati sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah, yang lebih menyenangkan, yang lebih baik daripada surga yang mulia, tempat kediaman Allah. Dan harusnya saudara dan saya memiliki tujuan yang sama seperti Paulus. Bahwa akhir dari hidup kita ini harus berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita masuk surga. Amin. Karena di surga kita meninggalkan semua penderitaan, beban, masalah dunia ini, saudara. Tadi saya datang pagi-pagi, ketemu Pak Siahaan, Pak Butar-Butar, dan Pak Alumon. Waktu masih sepi. Saya lihat Pak Siahaan agak melamun, Pak Siahaan tadi ya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Siahaan. Tapi saya kasih nasihat sama Pak Siahaan, Pak Alumon, Pak Butar-Butar. Pak, santai aja menjalani kehidupan ini. Saya tahu setiap orang punya pergumulan. Saya bilang sama Pak Haloman, Pak Butar-Butar, Pak Siahaan. Mungkin Bapak sedang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh, stroke. Mungkin ada hal-hal yang Bapak kepingin Bapak belum bisa dapatkan. Mungkin ada hal-hal yang orang lain bisa lakukan dan dapatkan, alami Bapak belum bisa. Tapi jangan bersedih. Itu penghiburan saya sampaikan kepada bapak-bapak ini. Sama, mungkin hidup saudara juga lagi bergumul banyak. Lagi sedang mengalami masalah yang berat dari dunia ini. Tapi percaya bahwa tidak selamanya kita mengalami derita, sukacita, derita, beban, ya duka cita, persoalan hidup ini. Karena hidup di dunia ini sementara, saudara. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya pada waktu Tuhan panggil kita melalui kematian Tuhan datang, kita kedapatan sedang dalam keadaan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh.
Katakan kedapatan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan inginkan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang nanti ada tinggal di surga bersama Tuhan. Amin. Saudara catat apa yang saya omongin. Hanya orang yang sungguh-sungguh, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang nanti tinggal di surga bersama Tuhan. Garis bawahi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan hanya mengasihi biasa. Kita tidak bisa bohong sama Tuhan. Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Kita bisa seperti kelihatan rohani di gereja, beribadah, melayani. Tapi sebenarnya hati kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bisa aja saudara. Tapi harus kita tunjukkan sama Tuhan. I really, really love you Lord. I really, really love you Jesus. Aku betul-betul mencintai, mengasihimu dengan segenap hatiku. Itu yang Tuhan mau lihat. Secara logika sederhana begini. Kalau saudara punya rumah, maukah saudara tinggal dengan orang-orang yang gak sayang sama saudara, yang gak peduli sama saudara, yang gak hormat sama saudara? Gak mungkin saudara mau. Amin. Kalaupun mau temporary aja, gak mungkin mereka selamanya saudara terima di rumah saudara. Tapi saudara akan dengan senang hati memberikan satu ruang kamar di dalam rumah saudara kepada orang-orang yang memang saudara tahu betul-betul mencintai saudara. Tidak hanya saudara mencintai mereka, tapi mereka juga mencintai saudara. Sama, Tuhan sayang kita. Dia siapkan tempat di surga. Tapi Tuhan juga mau setiap kita yang mau tinggal di surga memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekali lagi yang mengerti bilang amin. Inilah yang harusnya menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan yang Paulus katakan panggilan surgawi itu. Dengan cara apa? Kita fokus kepada panggilan itu sambil kita berupaya dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita sebagai pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Yang Tuhan bisa menemukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Sekali lagi saya bilang, kita tentu pernah menerima berbagai panggilan dalam hidup kita. Panggilan kerja, panggilan untuk sekolah, panggilan sebagai ayah, ibu, karyawan dan sebagainya. Tetapi kita harus mengerti bahwa ada satu panggilan yang begitu berharga, melebihi panggilan-panggilan lain dalam hidup kita. Yaitu panggilan surgawi. Panggilan untuk tinggal bersama Tuhan selama-lama di surga. Amin. Ya. Nah, pagi ini kita akan belajar banyak firman Tuhan yang mengingatkan, menyadarkan kita bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita upayakan di dunia ini tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan nanti di surga. Apa yang kita kejar, yang kita upayakan mati-matian, yang kita usahakan dengan banyak korban, tidaklah sebanding dengan panggilan surgawi itu saudara. Kenapa? Karena apa yang kita upayakan dari dunia ini, apa coba yang paling banyak dicari orang? Duit, betul? Cari duit, cari duit, cari duit, sampai lupa ibadah. Sampai lupa pelayanan-pelayanan diabaikan. Toh waktu mati tinggal juga duitnya saudara. Seberapa banyak tinggal. Jabatan berakhir, ditinggal. Kepintaran ditinggal saudara. Rumah besar ditinggal, mobil mewah ditinggal. Karena semuanya bersifat sementara saudara. Dan saya sungguh lihat saudara. Orang-orang yang justru gila cari duit, gak kaya-kaya juga. Iya. Saya lihat banyak contoh. Orang yang mati-matian cari-cari duit, enggak kaya-kaya juga. Biasa-biasa aja. Dan hidupnya juga enggak bahagia-bahagia banget. Justru jauh dari Tuhan, banyak kesusahan. Banyak kebocoran, banyak masalah. Saudara, apa yang kita kejar dari bumi ini, dari dunia ini.
tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena dari bumi ini tidak menjamin, saudara. Semuanya sementara. Tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Karena itu biarlah firman yang saudara dengar pagi ini menyadarkan saudara. Memang kita tetap harus kerja, betul. Terus berusaha, sekolah, berkegiatan, bertanggung jawab. Tapi jangan abaikan, jangan lupakan, jangan sepelekan bahwa ada panggilan yang khusus, yang spesial, yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu panggilan surgawi. Karena itu bersifat kekal. Jangan sampai kita gagal masuk kepada panggilan itu. Jangan sampai kita gagal untuk memenuhi panggilan surgawi itu. Karena kita terlalu fokus dengan hal-hal dari dunia ini. Amin. Ya, tetap kita berkegiatan. Saya juga, saudara. Seringkali saya bilang, saya masih berusaha. Saya ini rajin kerja, saudara. Ada teman saya yang suka sarapan, suka makan siang sama saya. Sambil ketawa-ketawa bilang gini, bro, aku lihat bro ini happy banget loh katanya. Kayaknya diberkati berlimpah-limpah ya katanya. Sekarang suka main padel katanya. Emang bro gak ada kerjaan? Dia bilang gitu. Saya sekarang suka main padel, saudara. Pak Agus bikin padel satu dong, biar kita main. Saya bilang, bro, gue kalau main padel, pas lagi gak ada kerjaan gue main padel. Tapi kalau lagi sibuk, ya gue sibuk cari duit, kerja. Main padel pas lagi gak ada kerjaan. Saya mau bilang begini, kita tuh harus punya keseimbangan dalam hidup ini. Amin? Ya? Nah, perhatikan baik-baik prinsip hidup saya. Seimbang, katakan seimbang. Ada waktu istirahat, tidur. Ada waktu kerja, ya kerja. Jangan waktu kerja tidur, waktu orang tidur kerja. Salah, tidak sehat saudara. Amin. Ada waktu istirahat, ada waktu kerja. Ya. Ada waktu makan. Waktu makan ya makan, saudara. Ayo kiri kanan bilang, kasih tahu nih sama suami-suami. Waktu makan, jangan kerja, bilang gitu. Ya. Ya, ada waktu istirahat, waktu kerja, waktu makan, waktu jalan-jalan, refreshing, saudara. Jangan sibuk cari duit terus. Jalan-jalan, bapak-bapak nih ya, ajak istri, ajak anak jalan-jalan. Jangan sibuk cari duit. Ada waktunya beribadah, berdoa. Nah kalau saudara lakukan 5 hal ini seimbang, saudara bahagia, istri anak-anak bahagia, Tuhan senang. Katakan amin. Ya. Nah kita lanjut saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti prioritas. Nah, bulan lalu kita bicara tentang prioritas. Kita harus mengerti hidup punya keseimbangan. Kita harus punya tujuan. Kita harus punya prioritas. Dari mana kita belajar? Dari firman, saudara. Saya praktek, saudara. Dan saya menikmati hari-hari saya, hidup saya sampai hari ini. Kemarin Jumat saya berusia 56 tahun, resminya saudara. Tanggal 6 Maret. Kalau nggak resmi umurnya 36, 37 saudara. Resminya 56. Saya bersyukur banget sama Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat, pengertian, bagaimana mengelola kehidupan ini saudara. Saya sibuk juga kerja, saya juga banyak kegiatan. Tapi Tuhan tetaplah prioritas bagi saya. Tuhan tetaplah yang utama, yang tidak bisa digantikan dengan apapun dari dunia ini. Tidak tergantikan dengan duit atau apapun. Sekalipun ada proyek besar, kalau hari Minggu, saya bilang, no. Sunday adalah harinya Tuhan. Minggu, hari Sabat, harinya Tuhan. Kita suka nyanyi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan,
Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Bersukaria dalam hadirat Tuhan. Dan percaya waktu kita beribadah, kita bersukaria, bergembira di hadapan Tuhan. Tuhan itu tersenyum melihat kita karena dia senang. Anak-anaknya datang, anak-anaknya mengingat dia. Anak-anaknya bersyukur untuk kasihnya. Dan waktu kita mau pulang, makanya ada doa berkat. Saudara, bukan satu kebiasaan kalau saudara mau pulang, mari angkat tanganmu, terima doa berkat. Bukan itu ada makna rohani. Tuhan menyertai engkau 1 minggu ke depan. Tuhan akan melindungi, menyertai, memberkati, menolong, menghibur, mengurapi engkau, memberikan engkau kemenangan-kemenangan. Makanya kita harus mengerti tentang ibadah. Kita harus punya prioritas. Tuhan itu sumber hidup kita. Amin. Lihatlah orang yang sungguh-sungguh beribadah. Hidupnya beda sama yang main-main, saudara. Saudara jangan marah sama saya kalau saya ngomong apa adanya. Kalau saudara masih tidak sungguh-sungguh ibadah, bertobat, mulai punya ketetapan. Aku mau beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Pokoknya ibadah itu penting bagiku. Katakan amin sekali lagi. Saudara, saya ingin ajak saudara membahas satu perikop. Nah, jarang-jarang saya mengeksegesi satu perikop. Biasanya hanya 2-3 ayat kayak tadi 2 ayat. Nah, sebenarnya ini satu perikop. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 14. Tadi kita udah bahas pasal 13-14. Saya mau ajak saudara bahas dari judul perikopnya sampai habis. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kita lihat temanya yang di atas. Perikop berjudul kebenaran sejati. Saudara, hal ini dituliskan. Tidak ada yang kebetulan saudara di Alkitab itu. Semua yang dituliskan di Alkitab baik isinya, perikopnya, semua punya makna untuk kita bisa mendapatkan arti, pengertian tentang apa yang ditulis di Alkitab. Perikop berjudul kebenaran sejati. Hal ini untuk mengajarkan kita bahwa apa yang Paulus tuliskan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran sejati itu bukan kebenaran palsu, tapi kebenaran hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Yang dituliskan untuk kita dengar, untuk kita pegang prinsipnya, untuk kita jalankan dalam hidup ini. Bukan kebenaran-kebenaran palsu yang seringkali dipercaya atau dipegang sebagai prinsip kehidupan oleh kebanyakan orang Kristen, bukan. Makanya kalau saudara dengar firman, saudara harus baca firman supaya saudara bisa menilai apakah yang disampaikan, yang diajarkan ini Alkitabiah. Dari apa yang saudara baca dan apa yang disampaikan, sinkron enggak? Alkitabiah, based on Bible. Gitu. Berdasarkan tulisan firman Tuhan enggak? Dari apa yang diucapkan, saudara. Nah, apa yang kita mau pelajari, dituliskan inilah kebenaran sejati. Bukan kebenaran palsu. Yang seringkali dipegang, dipakai sebagai prinsip hidup oleh kebanyakan orang. Saya mau kasih tahu, cukup banyak orang Kristen punya prinsip-prinsip yang salah dalam hidupnya. Prinsip-prinsip palsu yang tidak membawa kepada kedamaian, tidak membawa kepada kemenangan, apalagi keselamatan, saudara. Karena itu penting untuk belajar siang hari ini tentang kebenaran yang sesungguhnya, yang Paulus sebut kebenaran yang sejati. Mari lihat ayat 1, saudara. Saudara bisa lihat di sana, Paulus menuliskan begini, akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Ini kalau ada warna beda itu stressing point. Saudara, Paulus bilang begini, kalau aku tuliskan pewahyuan ini, pengajaran firman ini, tidak berat. Satu sukacita bagi dia, ya. Dan apa yang dia sampaikan, apa yang kita terima hari ini, memberi kepastian bagi kita. Kita tidak lagi bingung, apa tujuan hidup kita. Kita tidak lagi bimbang ragu.
Apa panggilan hidup kita? Karena di luar sana banyak orang masih tidak tahu tujuan hidupnya apa. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita, memberikan kita kepastian, memberikan kita satu hal yang pasti, saudara. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Memberikan kita satu arah yang jelas. Untuk apa kita hidup, kemana kita harus pergi, tujuan apa yang harus kita capai, saudara. Sekali lagi yang mengerti bilang amin. Inilah pembukaan yang dituliskan oleh Paulus, memberikan kepastian, saudara. Jadi kalau saudara yang masih bingung-bingung, aku nih hidupku mau kemana ya? Tujuannya apa ya? Apa tujuan hidupku ya? Hari ini saudara bersyukur dengar firman Tuhan. Bahwa hidup kita punya tujuan. Apa tujuannya? Masuk kepada panggilan surgawi. Untuk tinggal bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Panggilan hidup kita bukan jadi orang kaya. Enggak, saudara. Panggilan hidup kita bukan jadi pejabat tinggi. Enggak, saudara. Makanya saya enggak pernah khotbah. Bagaimana cara jadi orang kaya. Enggak. Bagaimana cara jadi punya jabatan tinggi. Enggak. Saya selalu ngajarkan hidup sungguh-sungguh. Supaya kita bisa masuk surga. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 2 Paulus menuliskan begini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Dan mari kita lihat juga apa artinya Paulus menulis hal ini. Paulus sedang mengingatkan kita supaya kita berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Terhadap hamba-hamba Tuhan yang palsu. Yang ngajarin bukan berdasarkan pewahyuan dari Tuhan. Tapi berdasarkan keinginan, motivasi. Sebagai manusia. Bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Karena saya tidak bilang banyak, ada beberapa oknum hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan seolah-olah benar, seolah-olah rohani, tapi ada udang di balik batu. Tujuannya bukan untuk supaya ada keselamatan yang saudara terima, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara harus punya hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kasih aku karunia. Karena kita diberikan berbagai karunia, ada 9 karunia. Salah satunya karunia membedakan roh. Karunia yang lain adalah karunia hikmat. Bilang sama Tuhan, kasih aku hikmat Tuhan. Supaya aku bisa membedakan apa yang disampaikan ini. Benar enggak firman Tuhan? Ini murni enggak? Ini tulus enggak? Sambil saudara lihat kehidupan hamba Tuhan yang menyampaikan. Karena apa yang disampaikan itu harus sinkron dengan kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya. Saudara juga jangan telan terima bulat-bulat apa yang saya sampaikan. Minta hikmat, benar enggak Pak Ferry ngomong? Kalau benar, terima, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Paulus sedang mengingatkan kita semua supaya kita berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Pengajar-pengajar palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Supaya kita tidak tersesat dengan pengajaran yang salah. Tapi juga saya mau mengingatkan saudara supaya saudara berhati-hati. Ini kan peringatan. Seperti Paulus mengingatkan terhadap guru-guru palsu. Saya mau mengingatkan saudara, hati-hati terhadap kepercayaan palsu. Yang saya sebut false belief, bahasa Inggrisnya. Falsu salah, palsu. Belief itu kepercayaan. Saudara harus hati-hati terhadap false belief, kepercayaan palsu. Yang saudara pegang dalam hidup ini, prinsip-prinsip yang palsu, yang salah, yang menyesatkan saudara. Hati-hati, karena prinsip-prinsip palsu ini beredar di dalam kehidupan kita yang diberikan, dihembuskan oleh si jahat melalui orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa Pak? False belief. Saya kasih contoh. False belief, kepercayaan palsu adalah orang Kristen pasti masuk surga. No. Banyak beredar pengajaran. Salah satunya Hyper Grace. Yang berkata sekali selamat, tetap selamat. Salah saudara. Jangan percaya. Sekali selamat, tetap selamat. Kalau kita memang membuktikan
iman kita, kepercayaan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena iman dan ketaatan itu berjalan bersama, saudara. Amin. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan itu sia-sia, nol. Engkau boleh berkata engkau punya iman, tapi kehidupanmu tidak menunjukkan, tidak membuktikan imanmu. Gak masuk surga, saudara. Jadi jangan mau saudara diperdaya. Jangan pernah saudara izinkan false belief, kepercayaan palsu itu, saudara pegang dalam hidup saudara. Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Memang ada anugerah, kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan, kita punya janji-janji Tuhan akan kemenangan. Tapi kita juga harus sadar, saudara, bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap Tuhan, terhadap sesama kita. Makanya kita disuruh pikul salib, sangkal diri setiap hari. Baru kita bisa ikut Tuhan. False beliefnya begini, orang Kristen tidak perlu lakukan apa-apa, pasti selamat. Salah, saudara. Amin. Hati-hati. Apalagi false belief, kepercayaan prinsip yang salah. Oh, Tuhan tuh maha pemurah. Tuhan maha baik. Dia mengerti keadaan kita. Kalau hari ini aku nggak lakukan ini, aku nggak lakukan itu, aku nggak lakukan ini, Tuhan kan ngerti keadaanku. Salah. Tuhan tahu memang keadaanmu, tapi Tuhan tahu engkau malas. Tuhan tahu hatimu, kau nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Engkau nggak mau berkorban, engkau nggak mau susah-susah. Engkau nggak mau berkomitmen, engkau nggak mau disiplin. Tuhan tahu, saudara. Jadi jangan pegang prinsip palsu itu, Tuhan mengerti. Pret, saudara. No. Kita tidak bisa bohongin Tuhan, saudara. Itu false belief. Apalagi, nantilah kalau sudah tua, kita baru bertobat. Ini prinsip yang salah, ini kepercayaan yang salah, saudara. Yakin punya kesempatan bertobat? Seperti Paulus punya kesempatan. Dulu jahat banget namanya Saulus. Gak percaya Tuhan, menganiaya jemaat. Bunuhin orang-orang percaya. Tapi Tuhan kasih dia kesempatan dalam perjalanan ke Damsyik. Dia ketemu secara pribadi. Dia bertobat, saudara. Apakah kita bisa punya kesempatan yang sama? Belum tentu. Kadang-kadang gak pernah kita tahu-tahu, tiba-tiba lagi jalan, bang, dihajar sama lori. Trailer, masuk. Sempat bertobat? Gak sempat, saudara. Amin. Lagi duduk, serangan jantung. Jangankan mikir Tuhan. Nah, apa saja gak bisa. Cek lewat, saudara. Hati-hati dengan kepercayaan-kepercayaan atau prinsip-prinsip palsu. Paulus tuliskan ini, saudara. Karena itu mulai hari ini, mulai berhati-hati dengan hidupmu, dengan hatimu, dengan pikiranmu. Amin. Mari lihat ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Terus lagi, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus sedang mengajarkan kita ini orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah. Karena kita beriman kepada Tuhan. Kita bermegah. Bermegahnya di mana? Di dalam Kristus. Kita tidak bermegah dengan kekayaan, pencapaian-pencapaian kita di dunia ini. Dengan harta kita, jabatan kita. Tidak, saudara. Kita bermegah karena kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita bermegah di dalam Kristus. Saya bilang sama anak-anak saya. Saudara bisa lihat di medsos saya. Di Facebook saya, Instagram saya. Saya jarang sekali, bukan tidak pernah. Jarang sekali pose memamerkan kekayaan. Karena memang saya belum kaya, saudara. Kayanya dalam Tuhan. Saya tidak miskin. Saya berkecukupan.
Saya enggak bisa, saya bilang sama anak saya, papi enggak bisa ada Ferrari duduk depan Ferrari. Seolah-olah Ferrari saya punya. No, saya enggak suka, saudara. Oh, di bisnis kelas. Banyak kan orang naik pesawat di bisnis kelas, foto. Supaya teman-teman lihat, dia naik bisnis kelas. Foto jam Rolex seperti Hotman Paris. No, enggak bisa saya, saudara. Tapi saya bermegah di dalam Tuhan. Kalau foto lagi khotbah, keren. Lagi melayani Tuhan. Foto sama keluarga, lagi makan malam sama keluarga. Saya cuma bisa banggain keluarga yang saya berjuang dari puluhan tahun sejak anak-anak kecil. Saya didik mereka, saya latih mereka, saya ajar mereka, saya perhatikan mereka. Sehingga hari ini saya kalau cerita tentang anak-anak, tentang keluarga saya bangga dalam Tuhan. Itulah bermegah di dalam Tuhan. Bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Saya pernah cerita sama saudara, sampai hari ini saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku tidak tergantung dengan pekerjaanku. Hidupku tidak tergantung dengan perusahaan-perusahaan developer itu, enggak Tuhan. Sekalipun mereka enggak order genteng sama saya percaya Tuhan punya 1001 cara untuk pelihara hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara harus berani punya iman seperti itu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau segalanya bagiku, you are my provider. Engkaulah penyedia, Engkau pemelihara hidupku. Aku enggak tergantung dari pekerjaan usahaku, enggak tergantung hidupku dari overtime. Hidupku tergantung daripada kasih karuniamu. Karena itu aku mencari Engkau terlebih dulu dibanding yang lain. Dan saya mau bilang kalau saudara tunjukkan sama Tuhan, iman saudara, komitmen saudara seperti itu, saya percaya saudara ngalami hal-hal luar biasa bersama Tuhan. Setuju enggak? Seperti Pak Sugianto Ramli, sekali lagi saya mau cerita tentang Pak Sugianto, karena berkesan. Dia bilang, ketika kita urusin urusannya Tuhan, Tuhan urusin urusannya kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Paulus sedang ngajarin kita. Jangan mengandalkan hal-hal yang lahiriah, yang dari dunia ini. Jangan mengandalkan hal-hal dari dunia ini. Tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat ayat 4. Ayat 4 ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya. Ini ayat 4. Ya, 4, 5, 6 ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8. Saudara lihat ini. Ini ada titik 2. Titik 2 ini sedang menjelaskan. Inilah hal-hal lahiriah yang dulu menjadi kebanggaan. Yang dulu dicari-cari, diupayakan oleh Paulus. Dia sedang bilang, aku lebih lagi, kenapa? Aku disunat katanya pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendidikan, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Paulus sedang memberikan pengertian, pengajaran, dia bilang gini, kalau ada di antara saudara yang mengandalkan, bangga, mengandalkan, percaya kepada hal-hal dunia, dulu aku juga kayak gitu, kata Paulus. Dia bangga banget jadi orang Ibrani, kewarganegaraan Roma, dia bangga banget jadi orang yang melakukan hukum Taurat, dia bangga banget dengan aktivitas. Dia kejar, dia upayakan, statusnya naik. Dia bangga sekali, saudara. Itu prioritas dia dulu. Tapi kemudian lihat apa yang dia bilang. Ayat 7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Tadi kan dia bilang dulu kan. Apa yang dulu kubanggakan. Prioritas hidupku. Aku usahakan sungguh-sungguh. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus.
Pikirannya dibukakan. Pengertiannya dibukakan. Melalui hikmat yang Tuhan berikan. Dia punya pengertian yang benar. Pengertian yang baru. Pengertian yang sesungguhnya. Dia mendapatkan kebenaran sejati itu. Maka dia tulis di atas, kebenaran sejati. Bukan yang palsu, saudara. Kalau dulu semuanya palsu. Yang sementara itu palsu. Ingat, yang palsu itu sifatnya sementara. Barang KW itu tidak tahan lama, saudara. Amin. KW itu palsu. Kalau saudara beli jam KW, sepatu KW, tas KW, apapun, handphone KW, tidak tahan lama, saudara. Saya punya dompet. Dompet saya tuh, nanti saya kasih lihat. Itu mereknya Versace. Itu merek terkenal. Saudara tahu berapa lama umurnya? Buka Bu Emil, kasih lihat. Bukan sombong, cuman mau kasih lihat aja. Buka Bu Emil. Buka. Versace, saudara. Kasih lihat. Kasih lihat. Masih bagus kan bentuknya kan? Jangan lihat dompetnya, jangan lihat isinya. Saudara tahu umurnya berapa lama? Erik belum lahir saya udah beli di Singapura waktu bulan madu. Saya beli 2, satu saya, satu Bu Dewi. Barangnya awet, saudara. Masih bagus. Saya punya sepatu kemarin saya pakai. Mereknya 18 Eigner, saudara. Itu waktu belum saya kawin, saudara. Masih bagus. Saya cuma ganti tapaknya, kulitnya masih bagus, saudara. Tahan lama. Memang barang asli itu, saudara, tahan lama. Sama dengan prinsip-prinsip kehidupan. Prinsip yang KW itu sementara, saudara. Tidak bisa, tapi prinsip yang benar itu selamanya. Katakan amin. Dan prinsip yang benar itu datang dari kebenaran. Yaitu firman Allah yang kita terima. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Paulus itu pikirannya sudah dibukakan. Pengertiannya sudah dibukakan. Dia menerima kebenaran yang sejati. Dia mendapatkan pengertian bahwa panggilan surgawi itulah yang paling bernilai karena bersifat kekal dibanding semua yang dulu dia banggakan. Makanya dia tulis, tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi saudara, saya mau bilang begini sekali lagi. Engkau yang hari-hari ini kejar hal-hal duniawi. Kerja bukan gak boleh, berusaha bukan gak boleh, belajar bukan gak boleh. Tapi engkau harus mengerti, ada yang lebih berharga dari itu yang gak boleh kau abaikan. Yang harus jadi prioritas hidupmu, yaitu hidup sungguh-sungguh masuk dalam panggilan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang ngerti, saudara. Lihat ayat 8, lebih dalam lagi Paulus tulis begini. Ayat 8, masih ada situ ya. Paulus tulis begini. Ini senang banget bisa mengeksegese satu perikop. Paulus tulis begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, karena Tuhanlah di dia yang besar, aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah, supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Wah, ini satu pengertian hikmat yang dalam. Yang Tuhan mau kita mengerti dan kita pegang prinsip ini seperti Paulus. Dan kalau, saya mau bilang begini, kalau saudara betul-betul mengerti dan praktek ini, kehidupan saudara berubah, saudara. Saudara hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara hidup dalam kasih sayang Tuhan. Bukan berarti saudara nggak dikasihi Tuhan selama ini, enggak. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyediakan berkat. Tuhan panggil kita dan sediakan semua yang baik. Tapi kita nggak pernah mau masuk dalam panggilan itu. Kita ngelencer kemana-mana. Kita nggak ada dalam jalur yang benar. Kita sibuk dengan hal-hal lain. Makanya kita nggak ngalamin kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan panggil kita, yuk masuk kepada panggilan Tuhan. Panggilan surgawi, penyediaan Tuhan, hal-hal luar biasa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita.
Tuhan mau pakai kita jadi alat yang luar biasa. Ayo fokus sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Paulus tulis begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena bagi dia pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia. Jauh lebih berharga. Saudara, Tuhan tulis begini. Aku menghendaki pengenalan akan aku lebih daripada korban persembahan. Tuhan mau kita kenal dia, saudara. Kenal dekat. Kenal dengan benar. Kenal secara pribadi. Bukan hanya kenal-kenal begitu saja, saudara. Karena kita akan tinggal di surga sama Tuhan. Kita akan jadi kekasihnya Tuhan, mempelai Kristus. Maukah saudara menikah dengan orang yang saudara nggak kenal baik? Mau nggak saudara? Nggak mungkin. Rahel, kalau ada cowok yang kamu nggak kenal baik, kenalnya gitu-gitu aja, kamu mau nikah nggak sama cowok itu? Nggak mau kan? Iting, kasih izin nggak anaknya nikah? Enggak kan? Iting juga mau kenal baik sama orang itu kan? Kita mau tinggal sama Tuhan, tapi kita nggak kenal sungguh-sungguh sama Tuhan, kenalnya gitu-gitu aja, diizinkan nggak? No, saudara. Saya kalau orang saya nggak kenal, nggak mungkin saya masukin rumah saya. Maaf ngomong nih ya, nggak negatif ya, cuma kasih gambaran. Saudara sering pesan GoFood kan? Lalu bapak Gojeknya, drivernya antar makanan kan? Saudara nggak kenal kan? Apa saudara GoFood? Oh iya pak, buka pintu, masuk pak silakan. Saya sediain minum ya, sediain kue, nggak kan? Kenapa saudara nggak kenal? Saudara mungkin menghormati, tapi saudara nggak kenal, nggak mungkin suruh masuk, saudara. Saudara mungkin berterima kasih, say thank you, terima kasih pak. Saya selalu dari dulu sejak saya langganan GoFood. Kalau ada orang nganter tempat saya selalu kasih tips. Ada kan lewat aplikasi kan? Ada goceng, ceban, ada berapa kan? Minimal 5.000 saudara. Dan saya ajarin anak-anak. Ayo ya, jadi berkat. Tiap ada yang nganter harus kasih tips. Selalu saya bilang, terima kasih ya pak. Nanti tipsnya saya kasih ya. Dan dia akan senang saudara. Beberapa kali ada pengantar Gojek ya, bawa anak saudara. Saya kalau lihat yang nganter anak atau Pak Andi aja, Pak Andi kalau ke rumah saya selalu saya titipin kue buat Darren, Dira. Karena saya pikir itu hal-hal yang simple yang kita bisa lakukan untuk jadi berkat saudara. Saya suka beli roti, kasih buat Darren, titip Yandi. Saudara coba lakukan hal-hal simple. Saudara nggak mungkin kita kalau nggak kenal sungguh-sungguh sama Tuhan, kita diizinkan tinggal di surga saudara. Amin. Ya. Karena itu kita harus kenal Tuhan. Dengan cara apa? Kita berhubungan intim sama Tuhan, kita suka doa, suka dalam hadiratnya, kita bergaul akrab sama Tuhan, kita dikenal Tuhan. Ini jajak doa aja gak mau, tapi mau tinggal di surga. Lalu ngapain di surga? Perhatiin saya nih. Nih, saya ngomong nih, jangan marah ya. Jangan marah nih. Saya ajak saudara masuk hadiratnya Tuhan. Berdoa, nyembah Tuhan, intim sama Tuhan. Saudara gak mau. Saya tanya sama saudara, lalu mau ngapain masuk surga? Karena di surga itu, tiap hari itu gaulnya sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Saudara gak suka intim, lalu ngapain masuk surga? Mari kita rubah cara hidup yang salah. Amin. Mau masuk surga pasti semuanya mau. Latih dari dunia ini intim sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara ayat 8 ini menuliskan bagi Paulus pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua yang berasal dari dunia. Bahkan Paulus memberikan satu perbandingan yang ekstrim. Yaitu menganggap bahwa semua yang dari dunia ini sampah saudara. Keren. Artinya dia tidak lagi peduli dengan hal-hal yang dari dunia.
Karena bagi dia pengenalan akan Tuhan, meresponi panggilan surgawi itu jauh lebih penting dari apa yang berasal dari dunia ini. Nah, saya mau kasih statement lagi. Saya nggak tulis, tapi saudara catat dalam hati. Ingat baik-baik, ini omongan saya nih. Ya, kita tidak bisa mengenal Kristus dengan benar jika kita masih terikat dengan hal-hal duniawi. Bisa. Kita nggak mungkin mengenal Tuhan dengan benar, kita nggak mungkin bisa dekat dengan Tuhan kalau kita masih terikat dengan hal-hal duniawi. Tuhan bilang begini, aku Allah yang pencemburu. Kalau persekutuanmu dengan dunia ini menjadikan engkau musuhku, kata Tuhan. Ada ayatnya, saudara. Kalau engkau bersahabat dengan dunia ini, engkau sedang menempatkan dirimu, hidupmu sebagai musuhnya Allah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Jadi nggak mungkin kita bisa dekat, bisa kenal Tuhan, bisa bersama-sama Tuhan, bisa ngalami kebaikan Tuhan. Kalau kita masih terikat, masih cinta dengan hal-hal dunia ini. Sekali lagi, yang setuju bilang amin. Ya, kita lihat ayat 9. Sebentar lagi, saudara. Dia tulis begini, dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri. Ayat 9 itu di sini, saudara. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, kebenaran yang berdasarkan kepada iman. Kalau saudara memang punya iman, saudara akan hidup dan menghidupi perintah-perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan, firman Tuhan, itulah kebenaran yang sejati. Tapi kan kita seringkali nggak sinkron iman kita dengan tindakan, dengan cara hidup kita mengikut Tuhan. Kita bilang kita beriman kepada Tuhan, tapi perbuatan kita tidak mengikuti, tidak menunjukkan iman kita. Kita masih memiliki kekhawatiran tentang bagaimana hidup saya. Kalau saya nggak begini, gimana hidup saya? Kalau saya lakukan firman Tuhan, gimana ya nanti? Kita masih bimbang ragu. Hari ini sebagai gembala saya mau mengajak saudara. Beranikah? Maukah kita yang dengar firman hari ini punya keberanian iman dengan berkata, apapun boleh terjadi dalam hidupku. Tapi kalau aku lakukan firman Tuhan, aku percaya Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati hidupku. Katakan amin. Harus punya iman, saudara. Hidup dalam kebenaran, saudara. Jadi jangan hidup dengan kebenaran-kebenaran sendiri. Amin. Wah, ini kalau enggak begini gimana ya nanti ya? Wah, kalau enggak begini gimana ya? Padahal Tuhan bilang jangan khawatir. Yesaya 41 ayat 10 bilang begini, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Harusnya kita enggak khawatir, enggak takut, amin. Karena kita punya Allah. Tuhan bilang aku akan menolongmu. Aku akan menyembuhkanmu. Aku akan memulihkanmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Tapi kita masih khawatir. Dan kita distrak itu akhirnya diganggu perhatian kita. Ditarik dengan hal-hal duniawi membuat kita terhambat untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Saudara, lihat yang ke-10. Nih, keren nih. Paulus bilang begini. Ini yang harusnya kita miliki. Dia bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang seharusnya jadi tujuan hidup kita seperti Paulus, yaitu mengenal Yesus secara pribadi, mengenal kuasa kebangkitannya, dan kita mau menjadi semakin serupa dengan gambarannya.
Kita mau pikul salib, gak cuman mengenal kuasa kebangkitan, tapi juga kuasa kematiannya. Supaya pada akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Orang Kristen kan paling suka, supaya aku mengenal kuasa kebangkitannya. Tapi gak mau bersekutu dengan kematian. Maunya enak aja, diberkati, luar biasa dalam Tuhan. No, itu salah. Kita harus pikul salib dulu, saudara. Untuk bisa mengenal kuasa kebangkitan, kita harus bersekutu dalam kematiannya. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Amin. Mati dulu, baru bangkit. Waktu kita mau pikul salib, sangkal diri, bersekutu dalam kematian, dalam penderitaannya, maka kita juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Orang Kristen yang mau enaknya aja, gak berkuasa dalam hidupnya. Gak ada, makanya kita lihat orang Kristen yang gak mau berkorban, gak mau sangkal diri, gak mau pikul salib, gak mau sungguh-sungguh. Hidupnya gak luar biasa, saudara. Babak belur. Tapi saya lihat orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara mau jadi luar biasa? Masuk proses itu. Bersekutu dalam kematian, dalam penderitaan Kristus. Lalu engkau akan dibangkitkan bersama kebangkitannya. Mengalami kuasa kebangkitan. Dan pada akhirnya kata Paulus, beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara kita lanjut sedikit lagi. Seharusnya hidup kekal di sorga. Itu menjadi fokus dan prioritas hidup kita. Karena tidak ada hal lain yang lebih berharga dari itu. Panggilan surgawi itu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 12, Paulus tidak berpuas diri. Paulus juga tidak sombong rohani, tidak. Merasa cukup, karena ikut Tuhan itu tidak ada batasannya. Perhatikan saya ini juga penting. Sebagaimana kita suka berkata, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu kan artinya diberkati tidak ada batas, betul toh? Kalau ini gelas, batasannya segini. Tapi kita suka berdoa dan kita paling suka berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Artinya gak ada batasannya, meluber, terus meluber. Kita paling suka doa seperti itu. Kenapa gak diubah dulu, saudara? Bahwa ikut Tuhan itu gak ada batasannya. Lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lebih serius dan lebih serius lagi. Seperti Paulus bilang, aku tidak menganggap seolah-olah aku sudah mendapatkan. Tapi aku berusaha sungguh-sungguh. Aku mengejarnya. Keren, saudara. Barulah ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya masuk kepada ini yang saya sampaikan kemarin. Perhatikan sedikit lagi. Kegagalan terbesar kita adalah ketika kita gagal untuk memenuhi atau meresponi panggilan Tuhan bagi kita. Saya sampaikan minggu lalu. Itu kegagalan terbesar kita. Kalau kita miskin, kita gagal sekolah, gagal ini dan itu, ya itu kegagalan. Tapi kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita gagal masuk atau memenuhi panggilan Tuhan, yaitu panggilan surgawi. Itu kegagalan terbesar. Dan saya mau bilang begini, ketika kita mulai gagal, maka diikuti dengan kegagalan-kegagalan lain dalam hidup ini. Tapi keberhasilan kita, usaha yang sungguh-sungguh itu menjadi awal juga keberhasilan dalam kehidupan kita di dunia ini sampai kita masuk surga nanti. Saya setengah umur saya gagal jadi orang Kristen. Saya sering cerita sama saudara, ya. Saya kecil Kristen, sekolah minggu, ikut persekutuan doa, makan berdoa, tidur berdoa, bangun berdoa tiap minggu ke gereja. Tapi saya gagal jadi orang Kristen.
Kenapa? Karena saya nggak peduli Tuhan. Saya nggak peduli panggilan surgawi. Saya puaskan diri saya dengan keinginan-keinginan saya. Dengan keinginan daging. Saya gagal jadi orang Kristen. Saya mulai hidup menderita, gagal dalam bisnis dan semua. Tapi ketika saya kembali bertobat, saya lahir baru, saya setting hidup saya pada jalur yang benar, tujuan yang benar. Saya mengupayakan sungguh-sungguh. Dari situlah awal pemulihan saya sehingga ada hari ini. Kalau saudara tanya saya sampai hari ini, Bapak bagaimana hidup saudara, hidup Bapak sampai hari ini 56 tahun. Saya mau bilang gini, saya orang yang paling berbahagia. Semua yang saya miliki, yang saya rasakan, bagi saya cukup kalau Tuhan panggil saya nanti malam, enggak apa-apa. Semuanya baik, karena di dalam Tuhan semuanya baik. Mari kita bangkit berdiri.